pengusaha kecil mikro. Kalau biasanya di setiap kali ada krisis gitu kan selalu jadi tulang punggung, tapi tidak krisis pandemi. Krisis pandemi apalagi sekarang dengan PPKM yang diperketat, ada pengawasan, terus ada bolak-balik pengawasan, dan sebenarnya sih niatnya bagus gitu karena memang pandemi yang kali ini beda sekali dengan yang Maret April tahun lalu. Maret April tahun lalu mereka masih berjualan, malam juga masih bisa gitu. Dan penularannya tidak sedahsyat tahun ini. Nah tahun ini mereka mau jualan aja kan nggak bisa, susah gitu loh. Dan memang tidak boleh. Nah yang mikro itu sayangnya kan belum tersentuh sama digital gitu. Jadi bagaimana mereka mau jualan? Jadi persoalan memang. Saya kira persoalan seperti ini dihadapi bukan hanya usaha mikro di kita di Indonesia, tapi di hampir seluruh negara juga begitu mengalami. Hanya bedanya mereka sudah disentuh sama digital dan kita belum semua gitu. Nah yang tidak tersentuh sama digital ini, yang tidak bisa jualan secara online, ini yang jadi masalah gitu. Mereka mau daftar ke Gojek, ke Grab dan sebagainya kan butuh satu ilmu tersendiri, sederhana tapi kan tidak mudah gitu loh. Karena mesti ada diperiksa dulu, register dulu gitu loh. Ada proses yang harus dilewati dan tidak semua punya kemampuan itu. Kalau misalnya kayak kaki lima, kecuali anaknya mungkin bisa nolong, tapi kalau merekanya kan enggak gitu. Nah kemudian kalau misalnya kayak warteg itu juga akan susah gitu. Nah kecuali yang langganan bisa langsung kirim orang ambil gitu, karena mereka juga kan nggak bisa buka sama sekali. Jadi memang ini perlu dibantu sekali gitu, karena memang mereka sama sekali nggak bisa jualan, susah sudah. Mereka mau jual, tapi yang belinya pun nggak bisa datang. Mau pakai online, merekanya nggak ngerti gitu. Nah itu yang menjadi persoalan saya kira. Orang mau jualan kan butuh waktu tersendiri. Oke, mereka di PHK, mereka punya kemampuan untuk masak, untuk buat gitu ya. Mereka bisa bikin produknya misalnya. Tapi apakah mereka bisa ngejualnya gitu. Nah, apakah produknya langsung dikenal sama orang, langsung mau dibeli? Kan tidak. Itu butuh waktu lagi tersendiri. Kalau yang paling enak kan jualan di kaki lima, langsung ngelihat barangnya fisikal gitu. Kalau yang di online kan belum. Mesti difoto dulu, ada bentuk, kemudian mesti ada kreasi tertentu. Nggak sampai lah kalau yang kecil-kecil mikir ke situ gitu loh. Nah kalau misalnya cuma di online aja, nggak ada kreasi, apa desainnya, apa ada kartu ucapan, bagaimana supaya nge-track orang, nggak nyambung gitu. Jadi agak susah memang. Jadi mereka tuh satu-satunya ya dibantu. Makanya pemerintah harus ngebantu. Yang pertama itu harus ngebantu daya beli, supaya yang masih jualan masih ada yang beli, karena daya belinya kan juga kalau dia jualan nggak ada daya beli bagaimana? Itu kan nggak bisa juga. Jadi mesti dibantu. Subsidi itu nggak boleh telat datangnya. Nah subsidi mereka yang di PHK itu mesti dikeluarkan cepat gitu. Kan mereka juga bayar BPJS kan gitu. Nah atau pemerintah sendiri, atau kalau yang di PHK, kalau yang yang tidak di PHK, dulu kan dapat bantuan tuh ada 2,4 juta rupiah per orang gitu. Nah itu mesti segera keluar lagi, karena kenyataannya yang kali ini nggak kalah dahsyatnya, bahkan lebih dahsyat dari yang pandemi di awal Maret, April, Mei gitu. Kalau dulu kita keluar aja masih berani jalan olahraga, sekarang lagi berjemur lepas masker atau pakai masker kebalik udah terpapar. Itu penularannya luar biasa. Nah itu bikin orang jadi takut, benar-benar takut gitu loh. Seberapa kecilnya pun dalam keadaan begini pasti sangat membantu daripada nggak dapat sama sekali. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya BLT itu walaupun 600.000 misalnya, tetap masih sangat membantu kalau memungkinkan. Itu lebih baik ada baiknya ditambah. Dan bantuan-bantuan itu lebih bagus langsung, nggak usah beli produk ini, beli produk itu, akhirnya terus di markup.
kemudian kualitasnya nggak bagus, kasih aja karena yang dibutuhkan cash. Dan juga kalau dikasih cash itu kan muter, warung tetangga juga bisa hidup, saudara-saudaranya yang di PHK jualan bisa ada uang untuk membeli gitu. Jadi menurut saya memang BLT tetap kalau bisa ditambah yang dulu 600.000 mungkin ditambah menjadi 1 juta yang pertama itu paling tidak, dan harus datangnya cepat gitu. Nah karena mulai sekarang ini dan ini mesti bulan Juli ini harus sudah keluar, jangan nanti keluar baru September gitu. Ini kan dalam keadaan emergency, data kan sudah ada yang lama. Mungkin datanya juga akan nambah tuh. Kalau menurut saya data yang lama tuh pasti pasti akan bertambah dibanding karena sekarang ini PHK akan banyak lagi gitu loh. Nah kemudian yang kedua, kalau sudah tahu kondisi begitu, ya listrik jangan naik dong gitu. Ini yang perlu dilakukan oleh PLN. PLN ini kan memang jadi masalah sama PLN. PLN monopoli, tapi PLN bayar ke swasta, ya, yang yang bekerja sama dengan PLN. PLN dapat rupiah, bayarnya dolar. Nah harusnya dalam keadaan seperti ini, dan itu menyalahi peraturan Indonesia, dan beli produknya tuh PLN kan di Indonesia. Kan semua harus transaksi dalam bentuk rupiah, renegosiasi dong PLN. Jangan PLN-nya males mikir, terus yang dikorbanin rakyat. Naikin aja karena PLN penghasilannya kurang, yang dikorbanin pengusaha. Gimana pabrik misalnya, teman-teman saya nih yang punya pabrik, yang punya toko misalnya nih, yang menengah ke atas. Gimana mereka mau ngejalanin, mau tetap usaha pabrik dibuka, atau mall dibuka, atau tokonya dibuka. Kemudian kalau PLN kasih ada batas tarif minimum, padahal mereka nggak produksi, mereka lagi mengurangi. Semua kan harus dikurangi ya, sampai 25%. Ada yang malah harus tutup sama sekali kalau yang bukan ekspor. Tapi sama PLN ada tarif minimum. Dalam keadaan begini kan nggak boleh. Nah PLN-nya nggak boleh males mikir, PLN-nya harus renegosiasi dong. Dan memang secara peraturan kan salah kalau PLN bayar dalam dolar gitu loh. Nah jangan PLN mau gampang aja, terus yang akhirnya ya udah naikin aja tarif ke yang kecil-kecil. Kan kemarin ada rencana mau naikin tuh tarif bagi mereka yang berlangganan 600 sampai 900. Nggak tepat lah sekarang mau dinaikin gitu. Sampai tahun depan juga menurut saya masih tidak tepat. Jadi PLN tuh harus efisiensi dan harus negosiasi. Yang kedua, mau naikin ke yang menengah yang besar juga nggak tepat juga. Karena mereka juga kan nggak bisa kerja. Tapi listriknya nggak dipakai, terus ada minimum charge, kan nggak fair juga dong gitu loh. Jadi ini kan masalahnya masalah bersama. Bukannya hanya pada saat untung kita bagi bersama, pada saat susah juga kita harus mikir bersama gitu, bagi bersama. Itu yang saya pikir sih.